Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati segenap para syiban kami, para orang tua kami, Al-Habib Najib bin Hasan Al-Haddad, Al-Habib Faruq, Habib Ahmad, Al-Habib Jamal bin Abdul Qadir As-Segaf, kemudian segenap para habaib, Al-Habib Haidar, dan juga segenap para kiai yang hadir di tempat ini, orang tua kami, Kiai Haji Marzuki bin Abdul Ghani beserta saudaranya, segenap para kiai-kiai NU, kemudian segenap para asatid, para hadirin hadirat. Saya tidak bisa sebutkan semuanya satu persatu, tapi alhamdulillah, demi Allah saya bersyukur kepada Allah, malam ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Juga kita mendengarkan sholawat, dan juga bukan hanya dihadiri dari Surabaya, bahkan daripada putra-putra Al-Maghfurlah Rafakhrillah Ashkhol, kemudian juga beserta para habaib, para umara, kemudian juga para alim ulama yang sangat luar biasa. Saya bayangkan memang begini capeknya perjuangan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan utamanya juga saya sampaikan hormat saya kepada Al-Habib Abdul Qadir bin Zaid Ba'bud, jauh-jauh dari Keraksan, yang menyempatkan malam ini untuk hadir bersama kita. Tadi beliau telah membahas tentang bagaimana resep kebahagiaan. Sebenarnya kebahagiaan itu cabang utamanya adalah satu nama. Hanya satu nama ini kamu akan bahagia dunia akhirat. Hanya dengan satu nama ini engkau akan mendapatkan keberkahan. Hanya dengan satu nama ini semua masyakilak satu hal, semua kesulitanmu, semua permasalahanmu akan terselesaikan dengan baik. Kamu akan dapatkan jalan. Itu nama adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah di dalam milad majelis yang ke-15 Jalsatul Itsnain Riyadul Jannah, kita memiliki visi misi yang paling utama adalah menggerakkan sebanyak-banyaknya umat Kanjeng Nabi untuk tambah cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ada visi dan misi agar bukan hanya kumpul dalam majelis, tetapi saya ingin semuanya panjenengan yang sudah dinanti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panjenengan akan mendapatkan kumpul bersama dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa lihat bagaimana dalam firman-Nya Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini memiliki sifat harisun 'alaikum, selalu berusaha menginginkan yang terbaik untukmu. Bil mu'minina raufur rahim, pengasih dan penyayang kepada mereka yang beriman dan kepada semua umat. Yang mana Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau selalu menginginkan hubungan antara kita dengan beliau. Suatu saat ketika telah menguburkan seorang sahabat yang bernama Uthman bin Maz'un, beliau tiba-tiba berdiri sambil mengatakan, saya rindu dengan saudaraku. Kata sahabat, kami saudaramu ya Rasulullah. Dijawab oleh Nabi, kalian sahabatku, tapi yang namanya saudaraku adalah orang yang datang setelah aku wafat. Mereka beriman meskipun belum pernah ketemu dengan aku.
Mereka cinta kepadaku meskipun belum pernah melihatku, dan mereka rela mengorbankan nyawanya dan hartanya semata-mata untuk ketemu dengan aku. Lihatlah bagaimana rahmat daripada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sudah rindu kepada kita sebelum kita rindu kepada beliau. Beliau sayang kepada kita sebelum kita sayang kepada beliau. Sebab itu adalah misi utama yang mana Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiap detik, tiap saat tidak ada yang dipikirkan kecuali hanya umatnya. Bahkan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa tiap malam berdiri ibadah, berzikir, tidak ada doa yang dipanjatkan kecuali hanya untuk umatnya. Bahkan bukan untuk urusan dunia saja, tapi juga untuk urusan akhirat, supaya umat ini menjadi umat yang beruntung, mendapatkan manfaat. Maka diajarkan oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qad tarakana ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha, yang mana malam harinya mirip siang hari, tidak ada kesamaran di dalamnya, tapi yang ada adalah ajaran yang jelas, ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingin saya sebutkan sedikit apa yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya jadi oleh-oleh bagi kita dari majelis ini. Tadi sudah ditawarkan hadiah sama Habib Abdul Qadir, nanti menyusul hadiahnya. Tapi ada satu hadiah yang lebih bagus. Apa hadiah itu? Itulah hadiah yang Nabi tawarkan kepada orang Ansor ketika ada pembagian harta. Dibagikan harta, orang sebagian mereka ada yang komplain. Kata Nabi, kumpulkan orang-orang ini. Nabi mengatakan, wahai kaumku, tidakkah kalian rela biar mereka yang baru masuk Islam pulang membawa dunia, membawa onta, membawa kambing, membawa barang-barang, sedangkan kalian pulang membawa aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya orang memilih satu jalan, maka kalian memilih jalan, aku akan pilih jalan yang kalian jalani, yaitu jalannya para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nangislah para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tangisan yang sangat luar biasa, yang mana di situ sangat membuktikan betapa cintanya mereka kepada Nabi. Coba kita pikirkan satu saat, satu detik, bagaimana ukuran mahabbah kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebelum wafatnya Nabi selalu mengatakan ummati, ummati, umatku, umatku. Seandainya beliau terbangun dari tidur setelah membaca doa, yang didoakan adalah umatnya. Bahkan ketika apapun yang didoakan adalah umatnya. Ketika menghadap kepada Allah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, beliau mengatakan assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Juga jangan lupa kepada para hamba yang saleh. Sebab beliau menginginkan bahwasanya umat ini jangan sampai putus dengan nabinya. Sebab ketika orang yang putus dengan nabinya, dia akan sengsara dunia akhirat. Tapi lihatlah bagaimana di saat orang-orang dalam kesusahan di alam mahsyar sana, Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau yang berdiri ketika mereka yang beriman dan yang tidak beriman dalam keadaan susah. Mereka datang ke Adam minta syafaat. Dibilang, saya telah melakukan satu kesalahan, saya nggak berani minta sama Allah. Coba engkau datang ke nabi yang lain, datang kepada Nuh, datang kepada Ibrahim, datang kepada Musa, sampai datang kepada Isa, sampai pada akhirnya datang kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
di saat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ majulah Rasul sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau bersujud. Allah katakan, ya kekasihku Muhammad, apa yang kau inginkan ya Muhammad? Kemudian Nabi memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang tidak pernah ada sebelumnya, yang hanya diberikan oleh Allah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat itu. Kemudian Nabi mengatakan, ummati ya Rabb, umatku ya Allah. Maka di saat itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka silahkan engkau berikan syafaat ya Muhammad. Washfa' tu syafa', berikan syafaat kepada mereka ya Muhammad. Ada sebagian ulama mengatakan dari hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana haddukum minal anbiya wa antum haddi minal umam. Aku adalah bagian yang Allah takdirkan untuk kalian dari kalangan para nabi. Allah pilih aku untuk kalian, dan kalian pilih, dan Allah pilih kalian untuk menjadi umatku dibanding umat-umat yang lain. Ini adalah pilihan dari Allah untuk Nabi Muhammad SAW dan pilihan Allah untuk kita. Sebab itulah bila kita lihat bagaimana bisa dibawa Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kita supaya bahagia dunia dan akhirat. Kita hadir di dalam majlis, kita bertawassul kepada Nabi SAW, berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tempat yang dibacakan solawat, tempat itu tidak terpisah dari keberkahannya Nabi selama 6 bulan. Wanginya Nabi tetap ada. Ada seorang ulama, dia punya kebiasaan baca sholawat 100. Sampai pada suatu saat rumahnya itu wangi banget. Kemudian dia tanya, ini wangi apa? Istrinya, abang, apakah kamu nyalakan minyak? Kamu pasang parfum? Dibilang tidak. Tambah malam tambah wangi, tambah malam tambah wangi, tambah wangi, tambah wangi. Sampai pada akhirnya datanglah, kelihatanlah si ulama ini wajah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, mana mulut yang suka bersolawat kepadaku, aku akan datang kepadanya, aku akan cinta kepadanya. Siapa ini? Orang yang bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah kita lepaskan diri kita daripada bersolawat kepada Nabi. Khidmah untuk umatnya Nabi ini jalan terbaik menjadikan kita dekat dengan Allah. Memenuhi hajat sesama ini jalan terbaik menjadikan kita naik derajat di sisi Allah. Hingga dikatakan, ditanyakan kenapa Al-Imam Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf, beliau ini sampai naik derajat menjadi tokohnya para wali, ketuanya para wali atau menjadi wali qutub. Dikarenakan beliau selalu jadi orang yang sabar memenuhi hajat kaum muslimin. Jadi ketika kita hadir dalam majelis, kita khidmah kepada kaum muslimin. Kemarin ketika masang, baik daripada panggungnya, baik daripada masang alat-alat yang ada, semalaman sudah tidak tidur. Jangan khawatir, manusia tidak dapat balesi, Allah yang balesi, Nabi yang akan balesi. Engkau yang nabuh hadrah, engkau yang qasidah misalkan, atau engkau yang hadir yang kau siapkan makanan dan lain sebagainya, maka jazaukum minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang namanya balasan dari manusia adalah suatu hal yang kecil, tapi yang kita tunggu adalah ketika kita akan wafat, akan dicabut nyawa kita, dihadiri oleh Sayyidina Rasulullah. Mana fulan bin fulan, saya sudah tunggu fulan bin fulan. Amin ya Rabb. Mudah-mudahan kita dapat kumpul dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, janganlah engkau pisahkan kita semuanya dari Sayyidina Rasulullah. Kami yang hadir dalam majlis ini rindu kepada Sayyidina Rasulullah. Sebelum mahalul qiyam jangan beranjak dulu, supaya sampean dapat pandangan dari Nabi. Sebab kanjeng Nabi hadir ketika mahalul qiyam.
duduk yang rapi, insya Allah dapat keberkahan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita perlu menyetor wajah kita di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau wajah kita dikenal oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di saat itu bahkan para malaikat pun akan malu dengan kita, dibilang hadza mahbubun inda habibina Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dicintai oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai pulang dari tempat ini bawa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, berkatan pasti dapat. Kalau enggak berkatan zahir, berkatan batin. Kalau enggak berkatan zahir, berkatan batin. Kalau yang namanya berkatan batin lebih naik derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semakin menambah keberkahan bagi kamu dan keluarga kamu di hadapan Allah berkat Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam majelis yang mulia ini ya ikhwani, saya menginginkan agar kita semuanya yang ada dalam tempat ini ingat satu nama, sampean bawa dengan baik, masukkan di dalam hati. Sebab majelis semacam ini bukan hanya sekedar majelis untuk kita senang, untuk kita ketawa dan lain sebagainya. Sebab senang dan ketawanya kita semata-mata atas nama Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masukkan nama Nabi Muhammad SAW di dalam hatimu. Sebutkan nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati yang kotor, urusan yang repot, hal-hal yang ribet, sampean bisa jalani semuanya dengan menghadirkan Nabiur Rahmah, Nabi yang penuh kasih sayang dan rahmat, yaitu Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dengan engkau menghadirkan Sayyidina Rasul, tidak ada sesuatu yang sulit. Sebab dengan kehadiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak ulama yang mendapatkan derajat, bahkan orang awam dapat derajat yang besar berkat Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita perlu tahu bahwasanya di dalam majelis yang mulia ini kita jadi mulia berkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita yang hadir dalam majelis ini cuma menjalankan misinya Nabi. Nggak ada yang mengatakan oh sahibul majelis si fulan atau si fulan, tidak. Setiap majelis yang diadakan atas nama Nabi Muhammad, maka yang menjadi ketua utama adalah Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita hanya khuddamun Nabi, kita hanya khidmah untuk Rasul. Jadi karena itu khidmah yang bagus untuk Nabi SAW, maka ganjarannya dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya juga mengundang kepada antum semuanya, selain mengamalkan tadi ilmu yang sudah disampaikan oleh Habib Abdul Qadir, yaitu dekat dengan orang soleh. Majelis Jalsatul Itsnain Riyadhul Jannah ini ada rutinannya setiap 2 minggu sekali. Kebetulan Senin besok adalah maulid dan taklim di Kubbah Al Habib Muhammad bin Idrus Al Habsyi. Maka saya undang panjenengan semuanya untuk hadir. Di situ terdapat limpahan maghfirah, limpahan rahmah, dan bukan hanya di situ saja, sampai tersambung dengan jalan yang tercepat menuju Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi kita yang hadir dalam majelis ini, dijadikan yang hadir diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita yang hadir dalam tempat ini hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Rabb, saya mohon ya Rabb kepadamu ya Allah, berkat Sayyidina Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ampuni dosa kami semuanya ya Allah. Irham mautana yang telah wafat, sayangi dan ampuni ya Allah. Angkat siksa daripada kubur mereka ya Allah. Semua yang hadir kabulkan hajat-hajatnya ya Allah. Yang sakit sembuhkan daripada sakitnya ya Allah. Dan guru-guru kami ya Allah, panjangkan umur mereka ya Allah. Para habaib kami, para orang tua kami, para kiai kami ya Allah, mereka adalah para orang-orang yang khidmah untuk agamanya Sayyidina Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, panjangkan umur mereka semuanya ya Allah. Para ulama kami, para kiai kami, para habaib kami, panjangkan usia mereka semuanya ya Allah, dalam keadaan berkah, dalam keadaan engkau ridhoi ya Allah. Semuanya yang hadir dalam tempat ini umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu saat kita akan membawa bendera
Bendera ini kita akan bawa, ya Rasulullah, nahnu ummatik. Ya Rasulullah, kami umatmu ya Rasulullah. Jangan sampai ketika kita bawa bendera ini kemudian kita ngaku umatnya Nabi. Jangan sampai ditolak oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ini kecil dari upaya yang kami lakukan. Ini sedikit dari usaha yang kami laksanakan semata-mata untukmu ya Rasulullah. Agar engkau senyum kepada kami, agar engkau ridha kepada kami ya Rasulullah, agar engkau pandang kami dengan pandangan rahmat, agar dosa yang menggunung dan menjulang meninggi di atas langit engkau ganti semuanya dengan kebaikan. Ya Rabb, berkahi kami semuanya ya Allah, dan pada akhirnya berikan kepada kami husnul khatimah. Husnul khatimah, husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma. Kata Nabi SAW, selama orang tidak menyekutukan Allah, dia akan mendapatkan syafaat dariku, kata Nabi SAW. Semoga panjenengan semuanya dapat syafaat Rasulullah SAW, dapat berkah dari Nabi SAW, disaksikan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Semoga mata kita dapat melihat wajah Nabi Muhammad SAW. Ya Rabb, jangan kau haramkan wajah mata ini melihat Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan engkau haramkan diri kami berjabatan tangan dengan Nabi, minum dari tangannya Nabi, minum dari kausarnya Nabi. Kumpulkan kami sama Nabi fiddin wa dunya wal akhirah. Dalam keadaan apapun jangan kau pisahkan kami dengan Nabi, baik di dunia, di alam barzakh ataupun di akhirat kelak. Ya Allah, jangan kau pisahkan dengan Nabi. Di surga kalau tidak ada Nabi kami tidak ingin, yang kami inginkan adalah Nabi. Surganya pun juga bersama Nabi. Dan sebelum kau cabut nyawa kami hadirkan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Engkau Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kabulkan hajat semuanya yang hadir ya Rabb, tanpa terkecuali berkahi daerah ini semuanya ya Allah. Dan semoga pada akhirnya kita semuanya akan mendapatkan husnul khatimah. Syarrif uyunana bi ru'yatil Habib sallallahu alaihi wasallam. Syarrif nufusana bi istima'il Habib sallallahu alaihi wasallam. Hadir di dalam tempat ini bukan sekedar kita yang hadir, arwahut tahirin, ruh orang saleh, para malaikat hadir bersama kita. Jangan engkau haramkan. Minta kepada Allah dalam majlis ini, engkau akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana 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 atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mahalul qiyam,